Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandi Medelani Kristiana dengan NIM 202462121005 dari kelas A1. Kali ini saya akan mempresentasikan suatu hasil karya saya dari Stupa 1 dengan tema yang saya dapat, yaitu dinding yang bernapas dan ruang yang berubah oleh cahaya. Di sini saya membuat dua maket, yaitu ini adalah maket pertama dan ini adalah maket yang kedua dengan inspirasi yang berbeda. Yang pertama saya akan menjelaskan maket yang pertama ini dari ide konsepnya dulu. Ini adalah ide konsep maket yang pertama. Maket yang pertama ini saya terinspirasi dari ikan pari. Kenapa saya terinspirasi dari ikan pari? Karena ikan pari itu memiliki karakteristik yang berbeda. Karena karakteristiknya dia memiliki kekuatan yang tersembunyi dan kebebasan dan keseimbangan. Juga bentuk dari ikan pari ini bentuknya itu bagus dan cocok untuk dibuat untuk bangunan-bangunan seperti restoran atau bangunan-bangunan yang lain. Nah, lanjut saya ke transformasi bentuk dari maket ini. Dari maket ini transformasi bentuknya dari ikan pari, tapi saya tidak memakai ikan pari utuh dari bentuk dasar maket ini. Saya mencari dari badan ikan pari dan sirip ikan pari seperti di gambar ini. Dan banyak yang saya modifikasi pada bentuk ikan pari ini. Saya modifikasi di maketnya pada dinding kanan, dinding yang di kanan, dinding yang di kiri, dan dinding yang di belakang. Kenapa saya membuat dinding yang berongga-rongga ini? Supaya di dalam ruangan itu ada angin yang masuk ke dalam ruangan ini, dan di dalam ruangan ini merasa kesejukan dan sinar matahari bisa masuk ke dalam ruangan. Sama juga seperti yang di dinding yang di belakang tuh, ada juga rongga-rongga pada dinding di belakang ini. Lanjut ke maketnya. Nah, di sini dah ulat-ulatannya, ulat-ulatan dari terinspirasi dari Sanggar Cukcok, dan di sini juga ada rongga-rongga. Kenapa saya membuat rongga-rongga kayak gini? Ada yang miring, ada yang enggak. Karena biar anginnya tuh tidak langsung masuk ke dalam ruangan, supaya bisa isi memantul ke dinding-dinding yang lain. Nah, pada maket ini ada dua unsur, yaitu unsur tema yang di lantai satu ini itu menjadi tema inklusif, karena bisa semua orang yang bisa mengunjungi ke ruangan lantai satu ini, dan semua orang yang bisa melihat dari luar. Dan yang di lantai 2 ini bisa dibilang tema eksklusif, karena tema eksklusif itu orang yang di bawah tidak bisa melihat yang di atas. Di sini juga maket ini pasti ada rasa penasaran dengan ada di ruangan di dalam ini, dan ada di lantai 2 ini. Apa sih yang ada di ruangan dalam lantai 1 ini, dan apa sih ada di ruangan lantai 2 ini? Seperti ini maketnya. Dan lanjut saya akan mempresentasikan karya maket saya yang kedua. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari ide konsepnya dulu. Pada ide konsep ini saya terinspirasi dari kapak. Kenapa saya memilih inspirasi maket ini dari kapak? Karena kapak itu adalah alat yang digunakan oleh manusia sejak zaman prasejarah. Kapak pertama kali ditemukan di Afrika sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Kapak ini termasuk dalam kategori
alat batu dan merupakan bagian dari alat yang digunakan oleh manusia purba pada zaman Paleotikum. Maka dari itu saya memilih bentuk dasar maket yang kedua ini dari kapak. Tapi saya tidak menggunakan seutuh kapak ini dengan bentuk dasarnya. Saya memilih di bagian kepalanya saja. Ini. Kenapa saya memilih bagian kepalanya saja? Saya memilih dari segi bentuk dari kepalanya saja karena bentuk kepalanya ini memiliki bentuk yang ikonik dan bagus untuk direalisasikan pada maket atau bangunan-bangunan yang lainnya. Ini juga ada layout plan pada maket yang kedua saya ini. Pada layout plan yang kedua saya ini, maket yang kedua ini yaitu dibagi dua ruangan, yaitu di sini ada ruangan 1 dan di sini ada ruangan 2. Nah, lanjut ke lampiran 2 pada ide konsepnya. Di sini yang lampiran kedua ada interior desain 1 dan interior desain 2. Itu interior di ruangan 1 dan interior di ruangan 2. Interior di ruangan 1 yaitu menciptakan aura yang sejuk dan sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan, dan ruangan itu bisa berubah dengan masuknya sinar matahari ke dalam ruangan ini. Dinding ini banyak variasi dalam ventilasi seperti ada ulat-ulatan sama juga kayak di maket yang pertama, dan bukaan-bukaan lainnya. Di dalam ruangan ini menciptakan kesejukan dan hembusan angin dari pori-pori dinding. Itu yang interior pada interior 1, dan ini desain interior ruangan kedua. Nah, sama juga menciptakan aura yang sejuk dan sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan itu bisa berubah dengan masuknya sinar matahari ke dalam ruangan ini. Tapi pada ruangan 2 ini memiliki perbedaan, yaitu memiliki ruangan yang tidak terlihat dari luar. Jika berada di dalam ruangan ini terasa sejuk dan cahaya berjalan seiring waktu dengan orang yang di luar ruangan ini tidak bisa melihat ke dalam ruangan kedua itu. Juga kayak penjelasan tadi, di sini ruangan kedua ini yaitu ruangan yang termasuk ruangan eksklusif, dan ruangan 1 ini yaitu ruangan inklusif. Jadi satu maket ini memiliki dua tema, yaitu inklusif dan eksklusif. Lanjut ke maketnya, ini adalah maket yang terinspirasi dari kapak. Ini sedikit terlihat bentuk kapaknya dari sini. Di sini yang disebut dengan eksklusif disebut dengan inklusif. Di sini ada sama juga bukaannya. Ada ulat-ulatan yang terinspirasi dari sangat cucuk karena dari ulat-ulatan ini pori-pori dinding itu akan bisa menghembuskan angin ke dalam ruangan ini. Pori-pori dinding seperti ada bukaan-bukaan dinding seperti ini. Dan di sini, nah alasan saya di sini membuat dinding seperti ada kemiring-miringan ini, alasannya supaya pada angin yang masuk dari sini tuh supaya tidak langsung ke dalam ruangan, supaya memantul ke dinding ke ini dulu, baru dia menyebar ke dalam ruangan semua itu. Nah, alasan saya kenapa saya memilih bukanya itu lebih banyak di sini, karena pada di denah maket saya ini, yaitu pada area selatan tuh berada di sini, dan di sini adalah area utara pada maket. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.